Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada malam ini kita habis latihan di kelembagaan Tahta Mataram. Kita mau ngobrol santai. Dan kebetulan malam ini ada anggota baru, lur. Ngopi, guys. Ada anggota baru. Pertama ini dengan Mas siapa? Jadi dengan Mas Hasan. Mas Hasan. Dalamnya pundi Mas? Sumber bening. Sumber bening ya. Minat jenengan masuk di Tahta Mataram napa Mas? Yo pengen tahu aja. Oh, pengen tahu. Belajar ya intinya. Belajar dan nambah saudara ya pastinya ya. Kemudian untuk yang kedua kalian Mas Sinten? Susanto Mas Heni Susanto ya. dari Pangkor. Oh, dari Pangkur. Masuk di Tahta Mataram kenapa Mas? Belajar spiritual dan Oh, pengen belajar spiritual dan olahraga kesehatan gitu. Siap. Ini semoga apa yang Anda pelajari nanti di Tahta Mataram bisa membuahkan hasil bermanfaat bagi diri sendiri nggih, dan orang lain. Kemudian di sini ada pelatih kita Mas Komari dan akan menjelaskan tentang keilmuan atau yang dipelajari di Tahta Mataram itu apa saja. Mas Komari. Langsung waktu dan tempat dipersilahkan Mas Komari, monggo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu atau sedulur baru, yaitu yang pertama Mas Heni ya, dan Mas Hasan. Jadi perlu saya jelaskan di sini apa sih Tahta Mataram itu. Jenengan kan sering ngertas ya, karena anggota baru. Jadi saya terangkan sedikit demi sedikit, nanti bisa dipelajari sambil berjalan untuk berlatih. Nah, terus seperti ini, Tahta Mataram itu seperti yang di bed saudara-saudara kita, yaitu lembaga pendidikan ilmu spiritual dan olahraga pernapasan. Di Tahta Mataram itu basisnya di Tahta Mataram itu adalah pernapasan ya. Basisnya pernapasan. Jadi di awal-awal nanti itu ada terap-terapnya untuk belajar dan berlatih di Tahta Mataram. Tahta Mataram yaitu lembaga pendidikan ilmu spiritual dan olahraga pernapasan. Itu sudah masuk badan hukum, jadi sudah diresmikan oleh negara kita. Dan Tahta Mataram itu bukan termasuk pencak silat. Jadi kita berlatih di sini bukan latihan gelut atau latihan bela diri, bukan masuk IPSI, tidak masuk IPSI, tapi masuknya Padepokan Bapak Rindu Haji. Jadi bukan masuk IPSI. Terus karena bukan pencak silat, ya di TM atau Tahta Mataram itu ya kita berlatih untuk sama-sama menebar manfaat. Bukan bela diri, tapi kita di TM itu untuk bersama-sama menggali potensi diri yang ada di kita itu apa, kita gali bersama-sama dengan latihan pernapasan dan spiritual. Terus ngeten, kebanyakan orang yang ikut di Tahta Mataram itu banyak ya Mas. Kadang ada yang ikut karena mau kesehatan,
ada yang ikut karena kaweruh, tujuan tertentu, keilmuan tertentu, spiritual tertentu. Nah, di Tata Mataram itu ada namanya trap-trap keilmuan. Jadi tidak bisa langsung, Mas saya ingin ilmu seperti ini, ilmu seperti ini, itu tidak bisa kalau tidak mengikuti sesuai trap, karena namanya pendidikan. Pendidikan ya kalau kita sekolah ya dimulai dari kelas 1, kelas 2 sampai jenjang berikutnya. Karena di Tata Mataram juga bukan bentuk pengisian atau gemblengan, murni di olahraga pernapasan ya. Di trap awal yaitu kita akan dipahamkan dengan apa yang dinamakan pernapasan. Dibahas nanti akan sebuah materi untuk pernapasan. Kenapa? Karena semua sesuatu di spiritual apapun itu sebetulnya sama, basisnya sama, basisnya pernapasan. Yang diolah di sini lebih detail, lebih banyak tentang pernapasan. Pertama kita akan mengolah raga dulu. Jadi rogo ini diolah sebelum memasuki pemahaman spiritual. Karena ketika raga ini tidak disinkronasikan, dibersihkan, maka yang dalam juga akan susah. Banyak pelaku spiritual yang di luar sana nih melakukan spiritual itu nun sewu nggih ngoten nika. Di rogone sampai lagu bayi sampai ya ngoten nika lah. Maka di Tata Mataram itu nantinya pertama yang dikenakan adalah pernapasan, entah melalui meditasi, entah melalui tata gerak tertentu. Terus di Tata Mataram juga nggak pakai mantra, nggak pakai lagu tertentu di trap awal. Jadi murni mengolah nafas. Karena ya itu nafas itu setiap orang itu bernapas, tapi setiap orang belum tentu menyadari nafas. Bahkan belum bisa untuk mengolah nafas itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, misalnya untuk pengobatan, untuk spiritual atau pemahaman yang lain. Terus ngeten. Di kaweruh apapun sebetulnya basisnya itu pernapasan. Di Islam, kalau kita mengenal agama Islam itu ada di pas keadaan kita rukuk atau sujud itu ada namanya tumakninah. Itu juga tahan napas, mengka-mekan. Di kaweruh lain mungkin juga ada pas mencapai mantra atau apa tertentu harus pakai tahan napas. Nah, di Tata Mataram ini dikupas secara luas, semuanya pakai pernapasan. Cara tidak langsung ketika kita berlatih nafas, tahan nafas, itu daya kita akan tercipta. Contohnya ngeten. Awake dhewe nek angkat-angkat barang ngabot iki mesti tahan napas gitu. Nek mboten tahan napas tenagane kirang, mboten kiat. Terus kedua kalinya nafas itu adalah sumber kehidupan. Jadi kenapa di TM itu nafas yang utama, itu manfaatnya banyak, nanti bisa untuk penyembuhan, untuk aplikasi ini, aplikasi itu basisnya di pernapasan. Saya berbicara seperti ini, jenengan berbicara seperti itu juga nggak sadar kalau ternyata saya ini juga tahan nafas gitu. Jenengan ngomong atau ini kan mestinya kita tahan nafas, tapi ora kroso awake dhewe iki tahan nafas. Itu manfaat pernapasan banyak sekali. Jika kita latihan pernapasan, otomatis pori-pori ion-ion dalam tubuh ini aktif, energi negatif keluar dan diganti dengan energi positif. Itu untuk yang tahap pertama. Kita akan diajarkan intinya olahraga, rogo ini ditoto sampai ben iso sinkron lah. Tahap kedua nanti baru olah
jiwa dan olah rasa. Dan terakhir pemahaman spiritual. Ya kebanyakan di luar sana itu memahami tentang spiritual itu arahnya mesti ke mistik gitu, klenik, terus yang bangsa demit, hantu, seandainya itu sebetulnya tidak seperti itu. Spiritual tidak penting seperti itu. Spiritual itu ya banyak sekali. Ya, spiritual kita tentang spiritual kita terhadap Tuhan itu juga spiritual. Spiritual kita terhadap sama makhluk, hubungan kita sama makhluk itu juga spiritual. Jadi bukan urusan demit, urusan kaya ngoten niku lah, menarikan, urusan hantu, seandainya itu bukan seperti itu yang dimaksud di Tata Mataram spiritual itu. Jadi pemahaman spiritual itu luas, jangkauannya luas, tidak murni ngurusi makhluk halus jeneng coba, tapi lebih menentukan atau lebih untuk apa itu ngurusi makhluk halusin awake dhewe, demit-demitin awake dhewe ya, energi negatif dalam diri tentunya. Nanti dengan pernapasan kita bisa menetralisir, membersihkan energi negatif dalam diri. Contohnya apa ya, banyak sekali energi negatif dalam diri. Contohnya ya ragu, khawatir, was-was, bimbang, terus kemudian malas, banyak sekali energi negatif itu. Jadi ini wong ya setan ya ora setan yang coba, tapi setan yang awake dhewe ning pikiran. Ning jero pikiran itu ada si iblis ora yang coba. Iblis ning atine dhewe-dhewe niku. Ya rasa dengki, rasa iri niku perlu dibersihkan. Jadi di Tata Mataram itu bersama-sama namanya menggali potensi diri. Potensi ini teng jenengan apa, teng kula napa niku diolah selama di latihan. Terus untuk di Tata Mataram itu sendiri kita juga diajarkan untuk selalu, nanti kan ada sumpah-sumpahnya, salah satunya sumpah Tata Mataram itu yang kita ikrarkan, yaitu beriman dan bertakwa pada Allah. Jadi bukan karena seragamnya awake dhewe sing ireng ini terus kita enggo jeneng spiritual, terus urusan yang karo demit, karo klenik, karo mistik, enggak, sebetulnya enggak. Tapi spiritual yang benar-benar kita jalani untuk bagaimana kita bisa mendekatkan diri, bagaimana kita bisa bersama-sama memberi manfaat pada sesama. Ini kan ada untuk materi penyembuhan, materi lain-lainnya, tapi sesuai terap sabu. Tidak bisa langsung, Mas saya pengen kaweruh guru sejati ya, Mas saya pengen kaweruh juru paku pancer, Mas saya pengen iso penarikan, Mas saya yang pengen iso melihat hantu. Itu ada semuanya, cuma nanti ada terap-terapnya. Jadi tidak bisa langsung apa niku jujuk istilahnya, karena ya niku kebanyakan niku nek langsung jujuk niku kan sebagai pelatih atau pembina itu tidak tahu wadai saurung ini ku pripun, isenane sing digawa niku cocok enggak karo pemahaman ini UTM sing dibayangkan itu. Terus kalau di Tata Mataram itu kan ada pembimbingnya, jadi ketika ada pembimbingnya itu kita aman. Misal saya nggak bisa, nanti ada atasan saya belum paham, nanti ada sesepuh yang lain yang banyak yang lebih tahu, apalagi tentang itu spiritual.
itu kalau hanya berguru lewat HP, lewat bacaan atau lewat artikel atau lewat apapun tanpa ada pembimbingnya, itu ya istilahnya nyamari lah. Soalnya ketika laku-laku spiritual tanpa dibimbing, nah, itu nantinya ya sisa komen istilahnya ya rada-rada bahaya nih kalau selama tidak ada pembimbingnya. Terus salah satu bentuk motivasi ini jenengan masuk TM ini apa? Sing pengen belajar power rock. tadi ini pun nate ya no. Power rock teng nopo apa? Ringin nggih. Nate Power rock kejawen tapi dereng tuntas lah, tengah-tengah saja. nggih. Di niku kathah kanca-kanca niku sing saking power tertentu nih kan. Terus di TM niku tidak istilahnya memandang dari aliran apa atau bebas. Jadi banyak nggih sing saking organisasi, sing saking power kejawen, pembahasan pemahaman keislaman itu bisa bergabung istilahnya. Karena di sini sifatnya global, bahkan beda agama pun bisa, tidak harus agama tertentu yang bisa melajari di Tahta Mataram. Mungkin Mas Hasan atau ada yang ditanyakan? Enggak. Mungkin yang belum dipahami apa di Tahta Mataram itu sendiri. Monggo ditanyakan Mas. Sementara Sementara ngikut saja dulu nggih. Yang penting nanti perjalanan kalau ada Oh, pertanyaan nanti ditanyakan. nggih, siap-siap. Kalau udah berjalan aja nanti ditanyakan. Nggih, Untuk awal mengikuti dulu aja. ngikuti dulu. Nggih. yang penting semangat, giat berlatih. Yang namanya belajar ya pasti ada prosesnya, dari 1 sampai 2 sampai 3. Yang penting di rumah dilatih sendiri sesuai materi. Terus yang perlu digarisbawahi yaitu itu tadi di pemahaman spiritual yang di luar sana. Misalkan jenengan sudah memiliki pemahaman tertentu. Jadi ketika sudah memiliki pemahaman tertentu, ketika masuk di TM ya istilahnya diendapkan dulu, tidak dibuang tapi diendapkan. Diendapkan ketika kita berlatih TM ya TM istilahnya. Jadi nanti pemahamannya enggak campur aduk istilahnya. Nah, ketika nanti jenengan sudah menguasai semua, bolehlah jenengan bawa satu persatu yang bermanfaat. Jadi ibaratnya itu ada air, ada gula, ada kopi, dijadikan satu kan bisa dinikmati. Kalau masih membawa pemahaman luar ya itu di materi pemahaman TM nantinya nggak masuk istilahnya seperti itu. Pasti akan mencocokkan terus. Nah, ketika mencocokkan itu ya datang namanya keraguan. Dan disitulah yang namanya energi negatif. Makhluk halus sih janjane ya bangsa-bangsa ngoten niku. Pikiran Ya ada setan kan manggon nang pikiran. Dan itu yang perlu diberantas, yang perlu netralisir, perlu dibersihkan ya. Bangsa-bangsa ngoten niku. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk lebih jelasnya monggo buat dulur-dulur yang mau ikut gabung di Lembaga Pendidikan Ilmu Spiritual dan Olahraga Pernapasan. Kita belajar bersama-sama mengolah diri
bukan bela diri. Kita bersama-sama mencari dan menebar manfaat, bukan untuk berlatih pencak silat. Seperti itu, agar kita selamat dunia akhirat. Oke, cukup sekian dulur sedikit yang diwedarkan oleh pelatih kita Mas Komari, dan ya cukup sekian aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.